Ketika MSI pasang harga yang logis, monitornya langsung jadi recommended. Gue udah bahas di video sebelumnya kalau MSI pakai sistem jualan GPU di bundle sama monitor. Dan sekarang GPU harganya udah turun banget, 3070 Ti di 13 juta. Indah banget sih sekarang harganya ya. Kalau beberapa waktu yang lalu mau kali 20-30 juta gitu ya. Tentu kalau kayak gitu, MSI mesti banting harga untuk jual monitornya sekarang dan jadi sangat menarik. Tipe yang hari ini gue review G241. Harganya udah turun drastis di 2,9 juta dan dibundle lagi sama bracket 260.000. Jadi langsung kita bisa bilang monitornya ini cuma 2,7 juta. Dan langsung ketika gue bandingin dengan saingannya di pasaran, kita bisa langsung bilang ini monitor 24 inch termurah IPS panel dengan full ergo stand karena udah dibundle sama bracket. Dan bracket dibundle dengan monitor ini memang sangat make sense karena monitornya cuma ada tilt doang. Yang kembali lagi karena kita tahu ini brand MSI yang ngejaga kualitas produknya, tilt bawaannya ini sangat-sangat mulus untuk dimainin. Cuma dengan satu jari lu bisa ngurusin tiltnya. Dan hal ini juga bisa terjadi karena didukung sama stand dan kaki bawaannya memang punya kualitas yang cukup padat. Model bagian belakangnya udah gaming, udah ada joystick untuk OSD dan portnya juga udah ngadep ke bawah. Jadi ideal untuk kita pakai bracket. Build bagian belakangnya udah tebel dan sekali lagi gue mesti bilang karena ini MSI, bahan yang dipakainya lebih baik dibanding brand kejar murah kayak AOC ataupun Philips. Marginnya nggak terlalu jauh sih karena terlalu kompetitif di 24 inch 144 ini. Secara spek ini gaming entry level 24 inch 144 Hz IPS. Dan MSI kasih kita 3 preset untuk motion blur. Kalau gue nilai secara visual yang fastest paling clear UFO-nya. Kalau kita bandingin dengan 144 Hz yang lain, MSI ini kalah clear dibandingin AOC 24G2. Dan tetap yang paling clear di sini Lenovo G2420 dan juga Gigabyte G24F. Mereka berdua model 2021 soalnya. MSI bisa kita push overdrive-nya dengan anti motion blur. Dan pas gua bandingin sedikit bisa kalahin AOC di margin yang sedikit ya di settingan terbaiknya. Tapi tetap Lenovo G2420 dan juga Acer punya panel yang lebih cepat secara visual. Secara warna gue bisa dapetin 100% sRGB dengan 80% P3. Dan tentu hasil ini beda banget dengan klaimnya MSI yang bisa 95%. MSI overclaim ya di websitenya untuk hal ini. At least kalau kita lihat hasil unit yang gue dapat ini. P3 yang nggak tinggi kayak gitu tentu Rec 2020-nya cuma di kisaran 58%. Hasil gamut ini juga beda dari review channel Techless yang gue cek di mana dia dapetin unit 93% DCI P3 dengan pakai X-Rate. Kemungkinan besar ada perbedaan panel ya yang terjadi di sini antara unitnya gue sama unitnya Techless. Kita bisa lihat posisi gamut tertinggi tetap dipegang sama Gigabyte dan juga AOC. MSI ini posisinya 11-12 bareng Asus VP249QGR. Menariknya, unit yang gue dapat ini kayak udah dikalibrasi gitu. CCTV-nya bagus, gamma cukup rapi. Hasil putihnya kalian bisa lihat sangat akurat di 5 Delta E. Dan tentu sekalian MSI ini jadi monitor paling akurat putih keluarnya kalau kita ngomong 24 inch. 144. Kembali saturasi warna sRGB sangat baik dan semua itu langsung berdampak ke akurasi warna sRGB-nya yang sangat akurat di 4 Delta E. Hasil yang sama kita dapat lagi, MSI jadi yang paling akurat di chart ini ngalahin semua monitor untuk akurasi sRGB. Dan karena P3-nya rendah di 80%, kita bisa lihat saturasinya tentu biasa aja di 12 Delta E dengan akurasi P3-nya juga biasa aja di 9. G241 ini cukup bersaing di bagian atas ngalahin banyak monitor 144 Hz ke atas lainnya dan segmen ini tetap dipimpin sama AOC dan juga Gigabyte. MSI ada kasih kita preset designer yang pas gua tes, ini sih gimmick banget. Gua nggak tahu designer mana yang dimaksud sama MSI, tapi dari akurasi putihnya ini ngaco, saturasi warna juga nggak bisa diandelin dan akurasi warna sangat-sangat ngaco. Preset yang aneh sih, ini kenapa ada ya, gimmick banget. Langsung aja kita kalibrasi manual, target gua ke 200 nits, kalian bisa pakai settingan yang gua kasih ini. Ternyata gamanya ada yang miss target untuk preset custom ini, jadi hasilnya nggak lebih baik dibanding defaultnya. Jadi kalian bisa pakai untuk brightness-nya aja untuk ngelimit brightness-nya di 200 nits. Langsung aja kita full kalibrasi, akurasi putih kita bisa perfectin, saturasi warna di 3 Delta E dan akurasi warnanya kita bisa push lebih akurat di 4 Delta E kecil. Gue coba sekali lagi untuk kalibrasi P3-nya, apa gue bisa benerin ya, akurasi putih perfect, saturasi warnanya cuma bisa ke 11 dan akurasi warnanya cuma bisa sedikit tambah akurat di 9 Delta E. Kedua sisi profile itu kalian bisa download di deskripsi di bawah. Kontrasnya menarik, MSI kasih kita kualitas yang tinggi banget untuk panel IPS 1500 lebih dan MSI jadi panel dengan kontras tertinggi untuk panel IPS gaming. Tentu ini tetap terbantai ya dengan kualitas kontras panel VA yang bisa kasih kualitas berkali-kali lipat panel IPS. Secara brightness-nya juga MSI tinggi banget 450 nits lebih dan ini sangat bisa servisu dengan baik di kondisi ruangan dengan cahaya yang banyak sekalipun. Dan jangan sungkan singkirkan apa yang dikasih MSI. Kelengkapan lainnya kabel power, adapter dan HDMI. Dari sisi harga realnya di
2,7 juta dan garansi 3 tahun panel MSI. Monitor ini sebenarnya langsung jadi yang termurah kalau kita ngomong 24 inch IPS 1440. Dan harga ini sangat mepet dengan di China yang 2,5 juta rupiah. Sayangnya kualitas MSI ini untuk warna ya terbatas di color space sRGB. Sedangkan pesaingnya di AOC 24G2 dan juga Gigabyte G24F punya kualitas panel lebih tinggi dan mengcover sekaligus sRGB dan P3 di satu monitor dengan beda harga 300 sampai 400 ribu dari MSI. Gigabyte dan AOC tetap punya value yang menarik tersendiri walaupun mereka lebih mahal. Karena gue yakin lu rela untuk bayar uang segitu untuk punya kualitas P3 yang akurat. Di sisi lainnya, dari hasil pengetesan kita hari ini, G241 ini cukup bisa menggeser posisi Lenovo G2420 di bagian warna. Tapi untuk gaming tetap Lenovo punya keunggulan. Yang MSI secara langsung geser ya monitor Asus VP249QGR dan ViewSonic VX2418 PMHD dengan panel VA-nya yang jadi nggak terlalu worth it untuk diconsider. Karena MSI secara spek dan pengetesan ngalahin dua monitor itu sekaligus di pasaran dengan 2,9 juta bundle bracket pegas. Monitor ini sekaligus nunjukin ke kita kalau MSI sebenarnya bisa jualan kompetitif secara harga kalau dia mau. Dan dengan kualitas yang MSI kasih di monitornya secara build quality dan treatment panel yang kita lihat hari ini, ngebuat gue sangat rekomen monitor satu ini. Apalagi sekarang jadi yang termurah, pas lagi ada bundle sama bracket. Sayangnya, competitiveness ini nggak bisa kita lihat di kelas monitor 1000R yang kembali lagi mesti gue singgung. Karena monitor 7,6 juta dijual 12 juta lebih di Indonesia. Padahal gue rasa di market 1000R 34 inch cuma MSI satu-satunya yang punya kekuatan untuk lawan AOC CU34G3S. Sayangnya dengan gaya MSI gituin monitor 34 inch ya langsung otomatis ngebuat AOC jadi satu-satunya yang worth it di kelas 7 jutaan. Sayang banget. Thank you MSI yang udah sponsorin video ini dan thank you juga udah menjual monitor dengan harga yang logis dan semestinya. Nunjukin kalau MSI mau kompetitif di pasar, MSI mampu sebenarnya. Gue Eldon dari GTD, sampai jumpa dan salam.